Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Priana. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek 4 untuk mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Terapan yang diampu oleh Ibu Kinkin Yuliarti Subarsa Putri. Langsung saja. Jadi, judul dari proposal skripsi yang saya ajukan adalah Pengaruh Iklan Layanan Masyarakat Tak Kenal Maka Tak Kebal tentang Vaksinasi COVID-19 terhadap Sikap Masyarakat Melakukan Vaksinasi COVID-19, Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Iklan merupakan sarana pemilik brand untuk menyampaikan informasi. Iklan layanan masyarakat hadir untuk memberikan pesan moral dan sosial guna membangkitkan kepedulian masyarakat akan suatu permasalahan. Selanjutnya, saat ini televisi masih digemari untuk memasang iklan. Data dari Nielsen Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020, presentasi belanja iklan media televisi mencapai angka 88 triliun rupiah atau sebesar 72%, paling besar dibanding media lain seperti media digital, cetak, dan radio. Selanjutnya, data dari Nielsen Television Audience Measurement atau TEM menyebutkan bahwa pada Maret 2020, rata-rata penonton TV meningkat 1 juta pemirsa dan durasi meningkat dari 4 jam 48 menit menjadi 5 jam 29 menit. Selanjutnya, data masalah dari penelitian ini adalah dilansir dari katadata.co.id, hingga April 2021, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1,6 juta kasus dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 1,4 juta. Kasus aktif sebanyak 100.533 dan jumlah pasien meninggal mencapai 44.346 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 100.000 orang. Oleh karenanya, perlu ada imbauan yang disampaikan kepada masyarakat perihal vaksinasi guna dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dalam hal ini, imbauan yang dimaksud adalah iklan layanan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke 1.2 rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal tentang vaksinasi COVID-19. Yang kedua, bagaimana sikap masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal tentang vaksinasi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui sikap masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, 1.4 manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan dalam pengembangan penelitian selanjutnya di dunia ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang periklanan. Dan yang kedua, manfaat praktis dari penelitian ini agar dapat berguna untuk para praktisi ilmu komunikasi, khususnya pada bidang periklanan. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. 2.1 penelitian sebelumnya. Di sini terdapat 10 penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Selanjutnya 2.2 konsep. Yang pertama ada 2.2.1 teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi oleh McGuire menjelaskan bahwa terjadinya perubahan sikap terdiri dari 6 tahap, yang setiap tahap ialah kejadian penting yang digunakan sebagai patokan untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut, yang pertama, pesan persuasif harus dikomunikasikan. Yang kedua, penerima akan memperhatikan pesan. Yang ketiga, penerima akan memahami pesan. Yang keempat, penerima akan terpengaruh dan yakin dengan pernyataan-pernyataan yang disajikan. Yang kelima, mencapai posisi adopsi baru. Yang keenam, terjadi perilaku atau sikap yang diinginkan. Selanjutnya, 2.2.1 komunikasi massa. Menurut McWell, komunikasi massa biasa diartikan sebagai komunikasi melalui media massa atau modern yang pada awalnya hanya menaungi media cetak seperti majalah, tabloid, atau surat kabar, serta media elektronik seperti radio dan televisi, lalu belakangan ikut mencangkup kajian multimedia yang disebut dengan media.com atau juga disebut dengan internet.
Selanjutnya, masuk ke 2.2.3 periklanan. Periklanan diartikan sebagai salah satu teknik untuk memperlebar pasar dan memberikan peningkatan penjualan dengan tujuan agar menguntungkan penjual atau produsen. Periklanan sendiri memiliki beberapa fungsi komunikasi yang sangat penting bagi perusahaan, bisnis, dan organisasi. Yang pertama, informing, yang kedua persuading, yang ketiga reminding, yang keempat adding value, yang kelima assisting. Selanjutnya, eh, iklan sendiri, eh, selanjutnya iklan sendiri terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, isi pesan, rasional, emosional, dan moral. Yang kedua, struktur pesan yang berisi attention, needs, satisfaction, visualization, dan action. Yang ketiga, format pesan berisi tagline atau judul, kata-kata, warna, video, dan audio. Yang keempat, sumber pesan yang berisi daya tarik, keahlian, dan terpercaya. Itu menurut Kotler dalam I1 2013. Selanjutnya, 2.2.3.1 iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat atau disebut juga kampanye sosial merupakan iklan yang menyajikan pesan-pesan moral yang ditunjukkan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat mengenai suatu masalah yang harus mereka hadapi, yang mana kondisi tersebut dapat mengancam keserasian dan kehidupan umum. Selanjutnya, 2.2.4 sikap. Menurut Allport dalam Suryani 2008, sikap merupakan suatu predisposisi yang dipelajari untuk memberikan respon atas suatu objek dalam bentuk suka maupun tidak suka. Sikap terhadap iklan terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Menurut Rahmat, terdapat 3 komponen yang mempengaruhi sikap pada manusia. Yang pertama, kognitif, yang berkaitan dengan hal yang diketahui manusia atau suatu kepercayaan mengenai apa yang berlaku atau benar. Yang kedua, afektif, ini aspek emosional seseorang mengenai suatu objek. Yang ketiga, konatif, yaitu aspek yang berkaitan dengan kebiasaan dan keinginan untuk melakukan dan menunjukkan suatu perilaku atau kecenderungan berperilaku, intens, komitmen, dan tindakan dalam diri seseorang. Selanjutnya masuk ke 2.2 variabel penelitian. Terdapat 2 variabel pada penelitian ini. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah iklan dan variabel terikatnya adalah sikap. Selanjutnya 2.4 model penelitian. Variabel X iklan mempengaruhi variabel Y atau sikap. Selanjutnya 2.5 hipotesis teori. Hipotesis teori pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. 3.1 paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, yang mana memandang penelitian ilmu sosial secara fundamental sama dengan penelitian ilmu alam, di mana diasumsikan bahwa kenyataan sosial terdiri dari fakta-fakta objektif. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dikarenakan terdapat keterkaitan dan kesesuaian antara paradigma positivisme dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini bersifat objektif dan menggunakan perhitungan-perhitungan statistik dalam mengolah data, membuat pembahasan penelitian, dan juga paradigma positivisme berkaitan dengan penelitian ini yang meneliti kekuatan media dalam mempengaruhi sikap atau perilaku manusia. Selanjutnya 3.2 pendekatan penelitian. Menurut Creswell dan Creswell, terdapat 3 pendekatan penelitian, ini kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, 3.3 metode penelitian. Pada penelitian kuantitatif terdapat beberapa metode riset yang digunakan, yang ini metode survei, analisis sisi, dan eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode survei, di mana metode survei merupakan metode penelitian yang memakai kuesioner untuk instrumen pengumpulan data penelitian. Selanjutnya 3.4 tentang populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. 3.4.1 populasi. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 204 orang. 3.4.2 sampel. Sampel pada penelitian ini sebanyak 135 responden sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada subbab ukuran sampel selanjutnya. Selanjutnya 3.4.3 teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan convenience sampling, yang mana peneliti bebas menentukan siapa saja dari anggota populasi yang mempunyai data berlimpah dan mudah didapat oleh peneliti. Selanjutnya 3.5 ukuran sampel.
menggunakan rumus Lovin didapat ukuran sampel sebanyak 135 responden. Selanjutnya 3.6 hipotesis riset. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kenal tentang vaksinasi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya hipotesis statistik. Terdapat HA pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19 dan H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya 3.8 metode pengumpulan data. Terdapat dua metode yaitu primer dan sekunder. Data primer penelitian ini didapat dari hasil jawaban responden, sedangkan data sekunder didapat dari sumber-sumber penelitian seperti buku, berita, data lapangan, skripsi, dan artikel jurnal. Selanjutnya 3.9 validitas dan reliabilitas. 3.9.1 validitas. Validitas dapat diartikan sebagai sejauh mana perbedaan nilai skala yang diteliti menandakan perbedaan asli di antara objek berdasarkan karakteristik yang diukur. Menurut uji KMO dan Bertels, nilai lebih dari atau sama dengan 0,5 hingga 1 menunjukkan analisis faktor yang valid atau sesuai. Terdapat validitas variabel X di penelitian ini sebesar 0,926 yang berarti variabel X pada penelitian ini valid karena lebih dari 0,5. Selanjutnya, validitas variabel Y. Nilai validitas variabel Y sebesar 0,857 yang berarti variabel Y di sini valid karena lebih dari 0,5. Selanjutnya ada reliabilitas. Cronbach alpha diartikan sebagai sebuah rata-rata dari keseluruhan koefisien separuh yang mungkin dihasilkan dari berbagai cara membagi item. Nilai koefisien Cronbach alpha bervariasi antara 0 sampai 1 dengan syarat nilainya berada lebih dari 0,6. Jika kurang dari itu, maka nilai tersebut menunjukkan reliabilitas yang tidak memuaskan atau tidak reliable. Reliabilitas variabel X penelitian ini sebesar 0,952 yang berarti reliable karena lebih dari 0,6 dan variabel Y sebesar 0,889 yang berarti reliable karena lebih dari 0,6 juga. Selanjutnya kita masuk ke 3.10 metode analisis data. 3.10.1 analisis data univariat diartikan sebagai analisis terhadap suatu variabel penelitian. Dan 3.10.2 analisis data bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Kedua variabel tersebut berisi variabel X bebas dan variabel Y terikat. Selanjutnya, dalam analisis data bivariat terdapat analisis regresi linier, merupakan model yang menghubungkan suatu variabel bebas X dengan variabel terikat Y dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y adalah variabel bebas, A adalah konstanta interps, B konstanta regresi, dan X variabel bebas. Selanjutnya 3.11 keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah populasi yang mungkin tidak mewakili keseluruhan jumlah audiens dari iklan yang diteliti, dan juga keterbatasan pada proses penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring. Yang kedua, 3.11.2 kelemahan penelitian ini berkaitan dengan teori yang digunakan, yaitu teori pemrosesan informasi oleh McGuire. Menurut teori tersebut, sebuah perubahan sikap sulit dilakukan. Selanjutnya, 3.12 definisi operasional. Definisi operasional merupakan kegiatan mengoperasionalkan konsep. Variabel X di sini dimensinya ada isi pesan, indikatornya rasional, emosional, dan moral. Dimensi kedua struktur pesan, indikatornya attention, needs, satisfaction, visualization, and action. Dimensi ketiga format pesan, indikatornya tagline, judul, kata-kata, warna, video, dan audio. Dan dimensi keempat sumber pesan, indikatornya daya tarik, keahlian, dan terpercaya. Di sini ada dimensi dan indikator variabel Y. Dimensi yang pertama kognitif. Indikatornya audiens mengetahui informasi dari iklan dan merasa cukup informasi dari iklan. Dimensi yang kedua afektif. Indikatornya audiens menyukai istilah, bahasa, dan pesan dari iklan.
Dimensi yang ketiga kuantitatif, indikatornya audiens memiliki rasa ingin melakukan vaksinasi setelah melihat iklan dan mengambil tindakan untuk melakukan vaksinasi setelah melihat iklan. 3.13 ada OK atau operasionalisasi konsep. Di sini ada konsep variabel dimensi indikator dan skala yang digunakan. Selanjutnya masuk ke bab 4 hasil dan pembahasan. 4.1 analisis univariat. 4.11 maksudnya 4.1.1 ada variabel X atau iklan. Tabel 4.1 kuesioner yang pertama menyatakan sebesar 95 responden menjawab sangat setuju bahwa pesan iklan yang masyarakat akan nama kata kebal sesuai dengan keyakinan yang dimiliki terkait informasi vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai dengan jumlah 94 dan persentase 69,6 bahwa pesan iklan yang masyarakat akan nama kata kebal sesuai dengan pikiran yang masuk akal perihal informasi tentang vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, tabel 4.3 diketahui mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase sebesar 65,2% bahwa pesan iklan dari masyarakat tak kenal maka tak kebal mampu menyentuh perasaan responden. Selanjutnya, pernyataan keempat, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 57% bahwa pesan iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal memiliki nilai emosionalitas terkait vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan kelima, mayoritas responden dengan nilai persentase 67,4 juga sangat setuju bahwa pesan iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat perihal melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya pernyataan keenam, sebanyak 57,8 responden menjawab sangat setuju bahwa pesan iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal mengandung nilai-nilai moral, perbuatan, sikap, kewajiban yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, tabel pernyataan ke-7, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 65,2% bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal menarik perhatian responden terkait informasi vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, sebanyak mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 61,5% bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal sesuai dengan kebutuhan saya akan informasi vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-9, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 61,5% bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal dapat memenuhi kebutuhan saya akan informasi tentang vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-10, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai 57,8% bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal memenuhi kepuasan saya akan informasi tentang vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-11, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 80% bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal memiliki visualisasi yang mudah dimengerti. Selanjutnya, pernyataan ke-12, sebanyak 57,8% responden menjawab sangat setuju bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal memiliki visualisasi yang lebih unggul dibanding iklan sejenis. Selanjutnya, pernyataan ke-13, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 62,2% bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal berisi gambaran tindakan yang tepat terkait sikap melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-14, sebanyak 74% responden menjawab sangat setuju bahwa iklan dan masyarakat tak kenal maka tak kebal memiliki tagline yang menarik. Pernyataan ke-15, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 77% bahwa iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal memiliki judul yang menarik. Selanjutnya, pernyataan ke-16, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 74,8% bahwa kata-kata dalam iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mudah dimengerti. Selanjutnya, pernyataan kuesioner ke-17, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 65,9% bahwa iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal menggunakan kata-kata yang mampu mempersuasi responden. Selanjutnya, pernyataan ke-18,
Mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 67,4% bahwa iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal menggunakan warna-warna yang menarik. Selanjutnya, pernyataan ke-19, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 68,1% bahwa iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal menggunakan warna yang nyaman untuk dipandang. Selanjutnya, pernyataan ke-20, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 58,5% bahwa keseluruhan video iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal disajikan dalam alur cerita yang menarik dalam memberikan informasi vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-21, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 66,7% bahwa iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal memiliki format audio yang baik dan jelas dalam memberikan informasi vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-22, eee, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 60,7% bahwa, audio iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal berisi pesan persuasi terkait vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-23, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 67,4% bahwa iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal memiliki daya tarik lebih unggul dibanding iklan sejenis. Selanjutnya, pernyataan ke-24, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 61,5% bahwa daya tarik pada iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mampu mempersuasi saya melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-25, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 68,9% bahwa sumber pesan iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal, dalam hal ini adalah Kemenkominfo RI dan KCP KPCPEN memiliki keahlian yang dapat dipercaya dalam menyampaikan informasi terkait vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-26, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 71,9% bahwa responden menganggap sumber pesan iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal cukup ahli dalam menyampaikan informasi terkait vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-27, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 60% bahwa responden mengetahui informasi mengenai vaksinasi COVID-19 dari iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal. Selanjutnya, pernyataan ke-28, sebanyak 54,8% responden menjawab sangat setuju bahwa responden merasa mendapat cukup informasi terkait vaksinasi COVID-19 dari iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal. Selanjutnya, pernyataan ke-29, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 62,2% bahwa responden menganggap informasi yang ada pada iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal benar adanya sesuai dengan kepercayaan yang responden miliki. Selanjutnya, pernyataan ke-30, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 65,2% bahwa responden menyukai istilah-istilah yang ada pada iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mengenai vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-31, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai 66,7% bahwa responden menyukai penggunaan bahasa pada iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mengenai vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-32, sebanyak 61,5% menjawab sangat setuju bahwa responden menyukai pesan iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mengenai vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-33, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 59,3%, menyatakan bahwa keinginan responden melakukan vaksinasi COVID-19 timbul setelah menonton iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mengenai vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, pernyataan ke-35, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 63,7% bahwa minat responden untuk melakukan vaksinasi COVID-19 timbul setelah menonton iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mengenai vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir, pernyataan ke-35, mayoritas responden juga menjawab sangat setuju dengan nilai persentase 58,5% bahwa responden mengambil tindakan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 setelah menonton iklan layanan masyarakat tak kenal maka tak kebal mengenai vaksinasi COVID-19. Selanjutnya masuk ke 4.2, analisis bivariat. 4.2.1, agresi linier sederhana. Di sini terdapat tabel koefisien
Yang dapat diketahui hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana penjelasan ini didapat dari koefisiennya ialah Y sama dengan minus 2,294 plus 0,364. Bilangan konstanta A ialah minus 2,293 dan B ialah 0,364. Nilai minus pada konstanta A berarti bahwa jika X-nya 0 atau nilai B-nya 0 atau sama dengan iklannya 0, itu menandakan bahwa pengaruhnya Y-nya minus. Jadi kalau misal dapat dikatakan bahwa jika tidak terdapat X atau tidak terdapat iklan, maka sikap masyarakat melakukan vaksinasi akan minus atau tidak melakukan vaksinasi. Selanjutnya, dari data tersebut dapat dinilai T hitung, kemudian mencari nilai T tabel sebagai berikut. A per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, dan DF atau derajat kebebasan sama dengan N-2 sama dengan 135 dikurang 2 sama dengan 133. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai T tabel sebesar 1,997 dan dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 20,917 lebih besar dari 1,997 dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari A sama dengan 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, artinya terdapat pengaruh iklan X atau variabel X layanan masyarakat terkenal makan kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap atau variabel Y masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya ada bagaimana membuat kuesioner. Nah, kuesioner itu berasal dari dimensi dan indikator yang terdapat pada variabel penelitian. Setelah menentukan dimensi dan indikatornya, langkah selanjutnya adalah membuat operational concept atau tabel OK. Selanjutnya, setelah membuat tabel OK, membuat pernyataan kuesioner. Setelah membuat pernyataan kuesioner, langkah terakhir adalah menyebarkan kuesioner kepada responden. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka dari referensi-referensi yang saya gunakan. Setelah itu sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.